Menjadi orang tua di era modern adalah tantangan besar, apalagi di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Dunia digital, media sosial, dan pergaulan yang semakin terbuka membuat anak-anak kita menghadapi berbagai pengaruh yang belum pernah ada sebelumnya. Terutama saat anak memasuki usia remaja, masa di mana mereka mulai mencari jati diri dan ingin diakui oleh lingkungan sekitarnya. Disinilah tantangan terbesar muncul. Pergaulan bebas bukan sekadar berteman atau berkumpul bersama, tapi lebih pada pola perilaku yang menyimpang dari norma sosial, agama, dan moral yang berlaku di masyarakat kita. Ini bisa berupa tindakan yang melanggar aturan, nilai, atau bahkan membahayakan masa depan anak. Di dalamnya ada risiko seperti seks pranikah, penyalahgunaan narkoba, konsumsi alkohol, serta perilaku-perilaku lain yang bisa merusak masa depan remaja. Tak hanya itu, pergaulan bebas juga bisa memicu tawuran, vandalisme, dan perilaku agresif lainnya. Dampaknya sangat nyata, penyakit menular, kehamilan di luar nikah, depresi, kehilangan arah hidup, hingga renggangnya hubungan keluarga yang sebelumnya harmonis. Pergaulan bebas seringkali terjadi secara perlahan, dimulai dari rasa ingin tahu, coba-coba, atau tekanan dari teman sebaya. Kadang, anak hanya ingin diterima, tanpa sadar terjebak dalam lingkaran yang salah. Remaja memang sangat rentan, karena mereka sedang dalam proses mencari jati diri, membangun kepercayaan diri, dan ingin merasa diterima oleh kelompoknya. Mereka mudah terpengaruh jika tidak memiliki pegangan yang kuat. Disinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Bukan sebagai hakim yang menghakimi, tapi sebagai pemandu yang bijaksana, yang mampu mendengarkan, memahami, dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang. Tugas kita bukan mengurung atau membatasi anak secara berlebihan, melainkan membekali mereka dengan nilai moral, ketahanan mental, dan kemampuan untuk berkata tidak pada hal-hal yang negatif. Mari mulai perjalanan ini dengan pemahaman dan komunikasi yang terbuka, agar kita bisa menjadi pelabuhan aman dan tempat pulang terbaik bagi anak-anak kita, kapanpun mereka membutuhkan. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri yang penuh tantangan. Remaja sangat mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Peer pressure membuat mereka rela melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani demi diterima. Keinginan untuk merasa diterima dan tidak berbeda dari teman-temannya seringkali membuat remaja mengorbankan nilai-nilai pribadi. Mereka takut dikucilkan, sehingga kadang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak mereka inginkan, hanya demi mendapatkan pengakuan dari kelompok. Paparan media digital juga memperbesar risiko, karena perilaku negatif sering digambarkan keren dan normal. Media sosial membombardir remaja dengan standar yang tidak realistis, membuat mereka merasa harus mengikuti tren agar tidak tertinggal. Konten yang viral seringkali justru menampilkan perilaku berisiko, sehingga remaja mudah menirunya, tanpa berpikir panjang. Tekanan untuk selalu tampil sempurna di dunia maya, juga menambah beban mental mereka. Kurangnya pengawasan dan perhatian di rumah, membuat anak mencari kehangatan di luar, kadang di lingkungan yang salah. Ketika remaja merasa tidak didengar, atau dipahami di rumah, mereka cenderung mencari pelarian di luar, bahkan jika itu berarti bergaul dengan teman yang kurang baik. Lingkungan yang tidak suportif di rumah bisa membuat remaja merasa kesepian dan terasing. Komunikasi yang buruk di rumah membuat anak menutup diri dan lebih percaya pada teman. Ketika orang tua jarang berdialog secara terbuka, remaja merasa tidak punya tempat bercerita. Akibatnya, mereka lebih memilih berbagi masalah dengan teman sebaya, yang belum tentu bisa memberi solusi yang tepat. Remaja juga mengalami krisis identitas, sehingga mudah goyah dan mencari pelarian instan. Mereka sering merasa bingung dengan siapa diri mereka sebenarnya, dan mencoba berbagai hal untuk menemukan jati diri. Proses ini bisa membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif, terutama jika tidak ada bimbingan yang tepat. Mereka mencoba banyak hal tanpa memahami konsekuensinya. Dorongan untuk bereksperimen dan rasa ingin tahu yang besar membuat remaja sering bertindak impulsif. Kurangnya pengalaman hidup membuat mereka sulit memprediksi dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Kehadiran orang tua yang stabil dan pengertian adalah jangkar penting di masa pencarian jati diri ini. Orang tua yang mampu mendengarkan dan memahami perasaan anak akan membantu remaja merasa aman dan diterima. Dukungan emosional dari keluarga sangat penting agar remaja tidak mudah terjerumus ke hal negatif. Dengan memahami akar masalah, kita bisa memberi solusi yang tepat. Remaja membutuhkan lingkungan yang suportif,
komunikasi terbuka, dan bimbingan yang penuh empati, agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri. Waspada pada perubahan perilaku anak adalah langkah awal pencegahan. Tanda-tanda seperti perubahan pola tidur, makan, sering pulang larut, atau lingkaran pertemanan baru patut diwaspadai. Perubahan penampilan ekstrem, gaya bicara kasar, dan sikap tertutup juga bisa jadi sinyal. Penurunan prestasi akademis, malas sekolah, dan kehilangan minat pada hobi adalah lampu kuning. Secara emosional, anak jadi mudah marah, defensif, sering berbohong, dan menjaga jarak dengan keluarga. Mereka lebih sering mengurung diri dan sangat protektif terhadap ponsel. Jika beberapa tanda ini muncul, jangan panik. Jadikan ini panggilan untuk mendekat dan membuka dialog dengan sabar. Tujuannya membantu, bukan mencurigai. Pencegahan terbaik terhadap berbagai tantangan kehidupan dimulai dari rumah, dengan membangun fondasi moral dan mental yang kuat sejak dini. Rumah bukan hanya tempat berlindung, tapi juga sekolah pertama bagi anak-anak, tempat mereka belajar membedakan benar dan salah, serta mengenal nilai-nilai kehidupan yang akan membimbing mereka di masa depan. Tanamkan nilai agama dan moral lewat diskusi terbuka, cerita inspiratif, dan keteladanan nyata dalam keseharian, bukan dengan paksaan atau ancaman. Anak-anak akan lebih mudah menyerap nilai jika mereka merasa dihargai dan didengarkan, sehingga proses pembelajaran menjadi alami dan menyenangkan. Ajarkan empati dan kepedulian melalui kegiatan sosial sederhana, seperti membantu tetangga, membersihkan lingkungan, atau berbagi dengan yang membutuhkan. Pengalaman langsung ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan memperkuat karakter anak. Konsistensi perilaku baik dari orang tua akan jadi standar moral anak. Anak-anak meniru apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk selalu menjadi contoh yang baik dalam setiap situasi. Bangun kepercayaan diri anak dengan mendukung minat dan bakatnya, apapun bidang yang mereka sukai. Berikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi, mencoba hal baru, dan belajar dari kegagalan tanpa rasa takut dihakimi. Beri pujian atas usaha, bukan hanya hasil, agar harga diri mereka tumbuh dari dalam. Pengakuan atas proses dan kerja keras akan membentuk mental tangguh dan rasa percaya diri yang sehat pada anak. Ajarkan cara mengelola stres dengan sehat, seperti olahraga, menulis, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Keterampilan ini sangat penting agar anak mampu menghadapi tekanan tanpa mudah menyerah atau mencari pelarian yang negatif. Remaja yang punya mekanisme coping positif tak mudah terjerumus pada hal negatif. Mereka akan lebih siap menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, dan mampu menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungan. Benteng moral dan mental ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan anak. Dengan fondasi yang kokoh, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi dunia dengan percaya diri. Komunikasi terbuka dan keluarga yang hangat adalah jembatan ke hati anak. Dengarkan anak secara aktif tanpa menghakimi, biarkan mereka merasa didengar. Ciptakan momen santai untuk bicara dari hati ke hati, misal saat makan malam atau sebelum tidur. Tanyakan tentang hari mereka, teman, dan perasaan mereka. Anak yang merasa dipahami akan lebih terbuka saat menghadapi masalah. Jadikan rumah sebagai tempat aman, penuh dukungan, dan cinta tanpa syarat. Bangun tradisi keluarga yang menyenangkan untuk memperkuat ikatan. Tunjukkan bahwa cinta Anda tetap ada, meski anak berbuat salah. Dukungan tanpa syarat memberi anak keberanian untuk belajar dari kesalahan. Cinta sejati adalah membekali anak dengan keterampilan hidup, bukan menyelesaikan semua masalah untuk mereka. Ajarkan teknik pengambilan keputusan, berhenti, pikirkan, bertindak. Latih anak menghadapi tekanan teman dan berani berkata tidak dengan sopan. Diskusikan ciri teman baik dan buruk, serta pentingnya memilih lingkungan positif. Literasi digital sangat penting. Ajari anak bijak bermedia sosial dan menjaga privasi. Bahas risiko dunia nyata, seperti bahaya menerima minuman dari orang asing. Ajari anak mengenali dan menghindari situasi berbahaya. Keterampilan ini memberdayakan anak, bukan menakut-nakuti. Anak yang terampil akan lebih percaya diri dan mandiri. Energi remaja harus disalurkan ke kegiatan positif, agar tidak tumpah ke arah yang salah. Bantu anak menemukan minat dan bakat, lalu dukung mereka menekuninya. Kegiatan seperti olahraga, seni,
atau teknologi membangun kepercayaan diri dan identitas positif. Dorong anak terlibat dalam kegiatan sosial atau jadi relawan untuk menumbuhkan empati. Ajarkan keterampilan hidup praktis seperti memasak atau mengelola uang saku. Aktivitas ini membangun rasa tanggung jawab dan kemandirian. Remaja yang sibuk dengan hal positif punya harga diri lebih baik. Dengan begitu, ruang untuk godaan negatif jadi semakin sempit. Jika anak sudah terlanjur terlibat pergaulan bebas, tetaplah tenang dan jangan menghakimi. Reaksi marah hanya membuat anak menutup diri. Ajak bicara dengan empati, tunjukkan kepedulian dan dengarkan ceritanya. Cari tahu akar masalahnya, apakah karena tekanan teman, kesepian, atau masalah lain. Libatkan anak dalam mencari solusi, jangan mendikte. Buat aturan baru bersama dan cari kegiatan positif pengganti. Tunjukkan bahwa ini masalah keluarga, bukan hanya masalah anak. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika perlu. Mengakui masalah adalah langkah awal pemulihan. Yang terpenting, jangan pernah menyerah pada anak. Mendampingi remaja adalah proses panjang yang butuh kesabaran dan konsistensi. Bantu anak membangun visi dan impian masa depan, agar mereka punya alasan kuat menjaga diri. Remaja dengan tujuan hidup jelas lebih termotivasi menghindari perilaku merusak. Dukung langkah-langkah kecil menuju cita-cita mereka. Ajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir segalanya. Pesankan, masa lalu tak menentukan masa depan, yang penting adalah perubahan hari ini. Tujuan kita adalah membentuk anak berkarakter kuat, empati, dan bermoral. Ini warisan terindah yang bisa kita berikan. Teruslah mendidik dengan cinta dan jadi teladan, karena usaha hari ini akan berbuah manis di masa depan.